Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nikmatnya bagi kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis online kita tentang pembahasan fikih salat. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan masuk kepada syarat salat yang berikutnya, di mana pada sebelumnya kita telah membahas syarat salat yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, yaitu tentang masuknya waktu. Maka syarat salat yang berikutnya yang disebutkan dan akan kita bahas itu adalah tentang permasalahan menutup aurat. Baik. Kita buka whiteboardnya. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa minha satru al-aurah fayajibu bima la yasifu basyarataha. Dan di antaranya, yakni wa minha, di antara syarat-syarat sah salat, yaitu satrul aurah, yaitu menutup aurat. Fayajibu, maka wajib, bima la yasifu basyarataha, wajib menutup aurat yang kadarnya itu adalah tidak terlihat kulitnya. Jadi di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa minha, dan di antara syarat sah salat itu adalah menutup aurat. Kemudian beliau berkata bahwa wajib untuk wajib dengan sesuatu yang tidak memperlihatkan warna kulit. Ya, kalau dalam tanda kurung misalnya tidak transparan gitu ya. Karena begini, yang pertama kita harus membahas tentang permasalahan menutup gitu. Karena permasalahan menutup di sini ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama, ketika menutup itu adalah yang terkait tentang terlihatnya warna kulit. Terlihatnya warna kulit. Nah, ketika terlihatnya warna kulit, maka ini disepakati bahwa jika sesuatu pakaian apapun yang dipakai oleh seorang insan dan warna kulit dari aurat tersebut itu adalah terlihat, maka disepakati bahwa itu adalah belum menutup. Belum menutup. Gitu. Jadi pembahasan yang pertama ketika para fuqaha, para ahli fikih itu membahas tentang menutup, maka ada dua hal. Yang pertama itu adalah tentang terlihatnya warna kulit. Nah, yang kedua pembahasannya itu adalah tentang apa ya? Apa namanya? Terlihatnya postur atau bentuk tubuh tersebut. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama, terlihatnya postur yang tidak bisa disembunyikan. Terlihatnya postur yang tidak sembunyikan. Contohnya misalnya apa? Terlihatnya postur yang tidak bisa disembunyikan itu adalah misalnya orang itu kurus, gemuk, tinggi, besar, kecil. Dalam artian walaupun seseorang itu sudah menutup sedemikian rupa, orang itu masih bisa lihat, oh ini orangnya gemuk, oh ini orangnya kurus, oh ini orangnya tinggi. Tapi dalam bentuk yang global.
Sehingga dalam tanda kurung, dan ini penting, ini adalah dalam bentuk yang global. Nah, yang kedua itu adalah terlihatnya postur dalam bentuk yang rinci, dalam bentuk yang rinci. Ya kalau sekarang misalnya pakaian yang membentuk gitu ya, pakaian yang membentuk, atau yang lebih gamblangnya lagi adalah pakaian yang ketat gitu. Sehingga ketika kita membahas tentang menutup dan berkaitan tentang postur tubuh, maka yang nomor satu ini, maka ini tidak bisa dikatakan nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan dalam artian ketika seseorang sudah menutup dan masih terlihat gemuk, masih terlihat tinggi, masih terlihat secara global bentuk tubuhnya, maka yang seperti ini nggak apa-apa. Gitu. Masih tetap dikatakan oh dia telah menutup. Gitu. Tetapi kalau yang kedua terlihat postur tubuhnya dengan bentuk yang secara rinci, ya kan ketat, ya kan kelihatan oh bentuk, mohon maaf bentuk pahanya seperti ini, bentuk pinggangnya segini, bentuk ininya segini. Maka yang seperti ini dikatakan bahwa orang tersebut belum menutup aurat. Nah, sehingga yang di sini penting dibahas dan diingat bahwa ketika menutup memang itu membahas tentang dua hal. Yang pertama terlihat warna kulitnya atau enggak. Yang kedua itu ada terlihat bentuk postur tubuhnya secara rinci atau tidak. Nah, kemudian yang berikutnya akan kita bahas itu adalah aurat ini sendiri. Gitu. Maka aurat ini sendiri apa? Maka ini yang akan dibahas oleh penulis dalam paragraf berikutnya. Baik, ini sekarang kita hapus dulu ya. Ini udah direkam kan ya? Oh ya, alhamdulillah udah direkam. Baik, ini anak bersihkan dulu ya. Yang berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa auratu rajulin. Auratnya laki-laki, wa amatin dan budak perempuan, wa ummi walad, auratnya ummi walad, auratnya mu'taq ba'duha minas surrati ila ar-rukbah. Jadi sekarang barulah dibahas tentang permasalahan aurat. Oh iya, kalau auratnya laki-laki, auratnya perempuan itu sampai mana? Maka di sini kata penulis aurat laki-laki, kan? Tapi bukan laki-laki doang. Aurat laki-laki, budak perempuan, yaitu amah, itu budak perempuan. Terus juga ummu walad. Ummu walad ini adalah budak yang menikah dengan orang merdeka gitu. Ya ini wawasan aja lah. Budak yang menikah dengan orang merdeka kemudian melahirkan anak dari tuannya tersebut. Jadi pertama aurat laki-laki, ada beberapa yang disebutkan di sini ya. Kemudian auratnya budak perempuan, kemudian auratnya ummu walad, kemudian auratnya budak yang mu'taq ba'duha. Mu'taq ba'duha ini adalah budak muba'at. Muba'at nggak perlu disinggung. Intinya adalah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala yaitu ya aurat laki-laki. Mungkin ini yang paling relevan dengan zaman kita sekarang ya. Karena ketika kita membahas permasalahan budak ini sudah sangat jarang gitu. Sehingga yang seperti ini ya kita jadikan wawasan saja. Tapi sehingga nanti ketika misalnya memang ada lagi, maka kita juga sudah bisa mengerti gambaran permasalahannya dan fikih dari permasalahan aurat para budak perempuan tersebut. Jadi aurat laki-laki, budak perempuan, ummu walad ini juga termasuk dari budak perempuan. Budak muba'ab itu juga termasuk dari jadi budak perempuan. Jadi rincinya gitu. Nah, auratnya mereka itu seperti apa? Auratnya itu adalah antara ya kan?
Ya kalau di sini dari penulis rahimahullah taala pakai ucapan dari surrah pusar sampai rukbah lutut. Dari pusar sampai lutut. Dan yang mu'tamad dalam madhab Hambali itu adalah pusar dan lutut bukan aurat. Tidak termasuk gitu ya. Tidak termasuk. Sehingga yang menjadi aurat itu adalah di antara pusar dan lutut. Makanya kalau dalam matan-matan fikih yang lain yang disebutkan itu adalah baina surrati wa rukbah. Pakai kata-kata di antara. Tapi yang jelas ini gambaran permasalahannya bahwa aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Pusarnya sendiri itu nggak termasuk aurat dan lututnya itu juga tidak termasuk aurat. Oleh karena itu kadang kita ngelihat gitu ya ketika jalan-jalan di Arab atau gimana orang itu pakai celana tapi masih kelihatan lututnya. Maka dalam madhab Hambali ya lutut tersebut bukan aurat, sehingga walaupun nampak maka ini tidak dikatakan dia sebagai membuka aurat. Baik, ini aurat laki-laki dan beberapa kelompok manusia yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Kemudian yang berikutnya wa kullu al-hurrati auratun illa wajhaha. Gitu. Dan aurat wanita merdeka, hurrah, wanita merdeka, dalam artian wanita yang bukan budak. Dan ini tentunya relevan karena ya setiap dari wanita-wanita yang ada pada zaman sekarang ini, ya mereka adalah wanita merdeka dan bukan budak. Maka dibilang bahwa aurat wanita merdeka itu adalah semuanya aurat kecuali wajahnya. Jadi semuanya aurat kecuali wajahnya. Semuanya, Ustaz, telapak tangannya juga, telapak kakinya juga, semuanya aurat. Kecuali wajahnya. Dan ini adalah ya karena sekarang kita membahas tentang syarat sah salat. Sehingga ketika disebutkan aurat, maka di sini adalah aurat dalam salat. Aurat dalam salat. Jika di luar salat, penting bagi para wanita yang mendengarkan, para akhwat, jika di luar salat, maka menurut madhab Hambali adalah semuanya aurat. Termasuk wajahnya. Gitu. Sehingga yang ketika mendapatkan teks yang seperti ini bahwa wanita itu semuanya aurat kecuali wajahnya. Tergantung, itu pasti dibahasnya kalau dalam madhab Hambali itu dalam permasalahan syarat sah sholat. Sehingga jangan dibilang menurut madhab Hambali kalau muka itu bukan aurat, enggak. Muka itu di luar sholat itu aurat. Di luar sholat aurat. Tetapi kalau misalnya di dalam sholat maka wajah bukan aurat. Nah, di sini ada beberapa permasalahan. Di sini penting ya diperhatikan nih videonya. Nah, jadi wajah itu dari sini nih. Nah, ini wajah nih. Nah, ini wajah. Sedangkan yang di sini ya karena ketutupan jenggot gitu ya. Di antara dagu sama leher di sini nih. Di daerah sini nih. Nah, ini bukan termasuk wajah. Nah, di antara kesalahan para wanita ketika memakai mukena atau memakai kerudung dalam sholat, itu kerudungnya cuma sampai sini. Nih, sampai leher sini. Sedangkan yang antara dagu sama sini, ini nggak ketutup. Padahal ini aurat nih, yang di sini nih. Ini aurat. Sehingga ketika memakai mukena atau memakai kerudung, itu kerudungnya dimajuin sampai dagu. Nah, sampai sini nih. Gitu. Jadi kerudungnya kan biasanya kan ngikatnya gitu. Jangan di sini ngikatnya. Tapi ngikatnya itu di dagu. Gitu. Kalau ada mukena kan ada karetnya ya. Mukena ada karetnya, tinggal dimajuin karetnya sampai dagu sini. Setek.
Gitu. Jadi yang sininya tetap tertutup, yang terlihat juga memang hanya wajahnya saja. Yang terlihat memang hanya wajahnya saja ini dari sini. Nah, terlihat wajahnya saja yang seperti ini memang wajah dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Dan ketika di sini itu sebenarnya adalah ya masih kesalahan gitu ya, sehingga dimajuin segini untuk menutup aurat yang lebih sempurna, karena antara dagu dengan leher ini bukan termasuk wajah. Kalau bukan termasuk wajah berarti masih aurat dalam sholat yang harusnya ditutup. Jadi ini aurat wanita. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, kullu hurrah, yaitu setiap wanita merdeka, auratun, semuanya aurat, illa wajhaha, kecuali wajahnya. Kemudian yang berikutnya kata penulis itu adalah wa yustahabbu li rajulin, mustahab hukumnya sholatuhu fi thawbain. Mustahab hukumnya sholat dengan 2 pakaian. Mustahab hukumnya bagi laki-laki ya, dirojulin, bagi laki-laki untuk sholat dengan 2 pakaian. Dalam artian 2 potong pakaian. 2 potong pakaian. Jadi kalau misalnya ditanya, Ustaz, kalau misalnya hukumnya itu pakai top kayak begini, top Arab gitu. Ini berapa potong? Ini cuma 1 potong. Berarti kalau misalnya kita pakai baju koko, ya kan, terus sama sarung, itu 2 pakaian, Ustaz. Iya, dan lebih bagus. Iya. Gitu. Oleh karena itu kalau misalnya imam-imam Masjidil Haram, dia setelah pakai top ini, pakai jubahnya lagi tuh yang warna hitam. Biasanya kan ininya kan warna putih ya. Warna putih, terus ditambah lagi jubahnya gitu, yang warna hitam plus yang ada kuning-kuning keemasan di kerah-kerahnya. Nah, sehingga 2. Jadi mustahab hukumnya bagi laki-laki untuk sholat dengan 2 potong pakaian. Sholatuhu fi thawbaini wa yujzi'u satru auratihi fi nafl. Dan dalam sholat sunnah, kita kan sekarang mau tanya, Ustaz, kadar minimumnya nih. Kadar minimumnya bagi laki-laki atau bagi perempuan, bagi laki-laki itu yang nutup auratnya sehingga bisa sholat, itu kayak gimana? Kadar minimum. Jadi kadar minimum ada 2. Gitu. Yang pertama itu adalah dalam sholat nafilah. Gitu. Artinya bukan selain sholat fardu. Selain sholat fardu, maka kadar minimumnya itu adalah selama antara pusar dan lutut itu tertutup. Jadi selama antara pusar dan lutut itu tertutup, sholatnya sah, Ustaz. Ya, sholatnya sah. Masa iya, Ustaz, kelihatan apa-apanya segala macam kayak gitu? Iya, itu kadar minimumnya. Kadar minimumnya selama antara pusar dengan lutut itu tertutup, jadi kelihatan, Ustaz, dadanya apa segala macam. Iya. Gitu. Sah tuh. Sah. Gitu. Jadi sah. Gitu. Maka ini adalah kadar minimumnya sholat nafilah. Tapi kan zaman sekarang bisa dibilang alhamdulillah ya, jarang gitu seseorang itu sampai sedemikian miskinnya, sedemikian fakirnya, sehingga nggak bisa membeli pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Cuma punya 1 kain dan kainnya juga pendek, cuma bisa nutupin antara pusar dan lutut. Yang seperti ini sudah sangat jarang. Akan tetapi dalam permasalahan fikih kita juga harus mengerti kadar minimumnya. Sehingga kalau yang begitu aja sah, apalagi yang lebih dari itu, maka tentunya lebih utama untuk dibilang sah lagi. Nah, ini dalam sholat nafilah lah. Memang kalau sholat fardu gimana, Ustaz? Kalau dalam sholat fardu, maka ada tambahan. Ada tambahan di mana ditambah, artinya yang sebelumnya antara pusar dan lutut ini nggak ada toleransi ya, harus ditutup. Hanya saja kalau dalam sholat fardu maka ditambah harus menutup
Kita baca aja sama di sini kata penulis rahimahullah taala wa ma'a ahadi atiqaihi fi al-fard gitu, dan harus menutup salah satu bahunya dalam sholat fardu, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yusalli rajulu laisa ada atiqaihi minhu syai'. Nah, seorang laki-laki itu nggak boleh sholat dalam artian sholat fardu kalau nggak ada yang menutupi bahunya, kedua bahunya sama sekali. Sehingga kadar minimumnya kalau misalnya sholat fardu bagi laki-laki ya tentunya antara pusar dan lutut, dan salah satu bahunya itu harus tertutup pakaian. Harus tertutup pakaian. Nah, ini kadar minimumnya. Sehingga kalau misalnya orang udah pakai kaos, sah nggak, Ustaz? Ya kaos udah jelas menutup. Ya kan? Apalagi kalau pakai baju koko, jauh lebih tertutup. Apalagi kalau kokonya itu koko Pakistan, koko Afghanistan yang panjang. Ini sangat menutup. Kayak seperti ini, jangan dibilang, wah ini pakaiannya demikian dan demikian. Sehingga sholatnya nggak sah. Maka yang gambaran fikihnya, orang pakai sehelai kain aja untuk nutupin antara pusar dan lutut itu udah sah. Maka bagaimana dengan yang lebih dari itu? Nah, ini tentang permasalahan kadar minimum laki-laki gitu. Kadar minimum laki-laki. Ini tulis gitu ya, kadar minimum laki-laki. Nah, kadar minimum buat perempuan ya. Kadar minimum perempuan. Ini dihapus begini. Kadar minimum perempuan, wanita, akhwat gitu. Di sini kata penulis rahimahullah taala wa sholatuha, ya kan, dan wanita salatnya fi dir'in wa khimarin wa milhafatin wa yujzi'u satru auratiha. Dan perempuan itu ya afdolnya gitu ya. Afdolnya sholat pakai 3 lapis. 3 lapis gitu. 3 lapis. Yang pertama itu adalah di sini kata penulis rahimahullah taala dir'. Nah, ini pakaian yang menutup badan. Yang menutup seluruh badan. Ya kan? Kemudian yang berikutnya itu adalah khimar. Khimar itu ya kerudung. Kerudung jilbab. Kerudung jilbab jangan lupa ketika dipakai, maka dipakainya karetnya itu dimajukan sampai sini ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Dan juga pakaian yang menutup setengah bawah bagian badan. Nah, ini kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah taala wa yujzi usatru auratiha. Maka minimumnya itu adalah selama ya rada susah ya, kalau wanita minimumnya aja udah berat gitu. Kalau laki-laki kan minimumnya cuma segitu gitu ya. Tapi kalau wanita ya minimumnya emang ya semuanya aurat kecuali wajahnya. Semuanya aurat kecuali wajahnya. Jadi minimumnya segitu. Ya minimumnya segitu. Selama seluruh tubuhnya itu tertutup, seluruh auratnya tertutup. Jadi memang wanita itu ketat, dan kita udah bahas tentang permasalahan tertutup ya. Tertutup dalam artian nggak kelihatan warna kulit dan tidak terlihat bentuk-bentuk tubuh secara rinci. Nah, ini ketika pembahasan tentang satru al-aurah. Nah, sekarang pembahasannya nih, gimana tentang sholat ya, yang auratnya itu tersingkap gitu, kelihatan. Karena sering kayak begini, ya kan? Sering kayak begini. Kalau laki-laki dia sholat pakai kaos nih, kaosnya ya mungkin model-model kaos
band-band Korea gitu atau gimana yang ketat gitu kan. Kaosnya juga pendek, nggak panjang, kaos biasa gitu. Kaos biasa ketika dia sujud, nah itu biasanya kaosnya naik, sujud kaosnya naik, kelihatan punggungnya. Bahkan ada yang sampai kelihatan, mohon maaf, garis duburnya gitu ya. Karenanya melorot, kaosnya naik. Nah ini, atau juga mungkin wanita gitu, lagi sholat, udah pakai mukena rapih, tiba-tiba habis sujud rambutnya keluar. Ya kan, rambutnya keluar atau dia lupa gerakan tangannya, bukan dimasukin di dalam mukena tapi tangannya ditaruh di luar mukena sehingga kelihatan sininya, ya kan, mungkin aja dia lagi nggak pakai sarung tangan atau dia lagi nggak pakai kaos kaki, jadi ketika sujud telapak kakinya terlihat. Oh, telapak kaki bukan aurat. Dalam adab Hambali telapak kaki sekalipun itu aurat dalam sholat, sehingga harus ditutup. Nah, gimana nih saat orang yang udah menutup tapi ternyata sebagian auratnya itu malah tersingkap. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala, ya kan? Beliau bilang wa man inkashafa ba'du auratihi, barang siapa yang tersingkap sebagian auratnya. Ini penting. Gitu. Jadi permasalahan auratnya yang terlihat itu kita harus melihat secara tatanan bahasanya itu adalah tersingkap, inkasyafa, gitu. Inkishaf ini adalah tersingkap tanpa sengaja. Tersingkap tanpa sengaja. Ya, kalau bahasa Indonesianya juga adalah tersingkap gitu ya. Beda kalau misalnya kita tulis barang siapa yang membuka sebagian auratnya atau menyingkap sebagian auratnya. Ini artinya sengaja membuka auratnya. Beda ya. Artinya sengaja, faktor kesengajaan di sini bermain. Dan yang kita bahas ini adalah barang siapa yang tersingkap. Artinya dalam tanda kurung itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Nah, barang siapa yang tersingkap sebagian auratnya, terus kata penulis rahimahullah taala, wa fahush, dan yang tersingkap itu adalah buruk. Ya kalau bahasa sekarang parah lah. Wah, parah, tuh parah tuh kelihatannya tuh. Parah. Maka di sini dikatakan sebagai tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat sehingga ya kata penulis di sini ya sebagiannya gitu ya. Kita tulis dulu aja. Walaupun di sini merupakan tambahan dari beliau rahimahullah taala, au shalla fi thawbin muharramin alaihi au najisin, atau salat dengan pakaian yang haram. Pakaian yang haram. Yang haram seperti pakaiannya nyolong gitu, pakaiannya nyuri, minjem nggak bilang, Nah, seperti ini pakaian yang haram atas dirinya atau pakaian yang najis. Pakaian yang najis, maka di sini kata penulis rahimahullah taala, ini yang memenuhi orang tersebut ini adalah salatnya diulang. Salatnya diulang. Dalam artian batal salatnya. Sehingga kita sekarang lagi mau membahas ini adalah pembatal salat gitu ya. Pembatal salat ini. Salah satu pembatal salat. Pembatal salat karena syaratnya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Kita kembali lagi ke teks ya. Teks. Jadi di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, barang siapa yang tersingkap. Kalau yang kalimat kedua ini insya Allah udah jelas gitu ya. Pakaian yang haram atau najis, ya orang ya pakaiannya aja haram. Gitu, dipakai buat sholat. Ya sholatnya kagak salah. Sama kayak berhaji gitu. Tapi semuanya gitu haram, ya hajinya kagak salah. Gitu. Nah, atau pakaiannya najis gitu. Pakaiannya najis tetap dipakai sholat, ya nggak salah.
Nah, tetapi dalam permasalahan aurat, nah di sini ada yang ingin Ana singgung gitu secara rinci, barang siapa yang tersingkap. Nah, tersingkap tadi kita udah bahas dalam artian tidak sengaja membuka auratnya. Tidak sengaja membuka auratnya dan kadarnya itu buruk atau parah. Kadarnya itu buruk atau parah. Ustaz, yang dibilang parah nih kayak gimana nih? Anda perlu penjelasan nih. Yang buruk sama parah itu kayak gimana? Nah, buruk atau parah ini harus memenuhi dua hal. Dua-duanya ya. Harus memenuhi dua supaya bisa dibilang parah. Gitu. Yang pertama, ini adalah buruk dalam artian parah yang terlihat. Parah yang terlihat. Ya kayak contoh, misalnya yang terlihat itu cuma sehelai rambut. Parah nggak? Ya sehelai rambut mah nggak parah lah bro. Gitu cuma rambut wanita gitu ya. Sehelai, 2 helai, 3 helai, 4 helai. Ya, rambut yang keluar mukena itu parah nggak? Ya nggak parah lah bro. Itu mah nggak parah. Tapi kalau sholat pakai jeans, kelihatan, mohon maaf bentuk pahanya, bentuk bokongnya, itu parah nggak Ustaz? Itu mah parah bro. Itu parah gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu ya kadar parah yang dimaksud. Kadar parah yang dimaksud itu adalah ya secara urf, secara kebiasaan yang berlaku di tengah manusia itu adalah ada bagian-bagian dari aurat tersebut yang memang kalau terlihat itu orang ya Allah ini wanita kok begitu banget ya pakaiannya sampai kayak gitu. Sehingga kalau cuma rambut atau telapak tangan, ya kan, telapak tangan atau bahkan telapak kaki, gitu. Maka yang seperti ini tidak dikatakan sebagai parah yang terlihat, Atau misalnya untuk laki-laki gitu ya, punggung, paha sedikit, gitu. Karena kalau laki-laki yang terlihat parah itu adalah paha bagian atas tuh yang udah mau ke auratnya, udah mau ke ya bagian duburnya gitu ya, bagian duburnya atau bagian depannya. Nah ini ya antara area-area segitulah. Nah, ya kalau orang-orang bilang, mohon maaf bilang area celana dalam gitu untuk laki-laki ya, untuk laki-laki itu parah. Nah, itu parah. Adapun selainnya kayak punggung, terus paha yang sedikit di atas lutut terlihat, maka yang ini bukan parah dalam artian bukan parah yang terlihat. Nah, yang kedua itu adalah parah dalam artian parah kadar waktunya. Parah kadar waktunya. Parah kadar waktunya contoh kadar waktunya itu lama. Karena terkadang ada orang sholat gitu, dia pakai kaos gitu, contohnya laki-laki ya, laki-laki sholat pakai kaos, sami Allahu liman hamidah, terus dia langsung turun Allahu Akbar, pas sujud dia tahu, aduh kayaknya kaos ana ngangkat nih, maka ketika pas duduk di antara dua sujud Allahu Akbar, biasanya laki-laki ini ngangkat celananya ke atas, nurunin kaosnya ke bawah. Nah, ini orang-orang yang biasa sholat di masjid ada aja gitu ya, makmum yang kayak gitu. Ketika duduk di antara dua sujud itu angkat celananya, kemudian turunkan kaosnya gitu. Karena pas ketika sujud tadi sempat terlihat. Artinya kadar waktu terlihatnya aurat tersebut, punggung gitu ya, punggung itu cuma sebentar ketika sujud doang. Setelah bangun dari sujud itu langsung ditutup sama dia. Nah, Ustaz, kalau kayak gitu berarti nggak parah dong, Ustaz? Iya, kayak gitu nggak parah karena ya waktunya cuma sebentar. Gitu. Kecuali kalau waktunya lama, gitu. 2 rakaat kelihatan auratnya. Maka yang seperti ini parah kadar waktunya. Sehingga pembatal sholat yang terkait tentang menutup aurat ini dua-duanya harus terpenuhi. Dua-duanya harus terpenuhi. Nah, mungkin kita pakai
ini ya, soal cerita aja biar lebih gamblang dan lebih jelas. Laki-laki dulu, misalnya ada Ahmad. Ahmad sholat pakai kaos, kan? Pakai kaos kutang atau pakai kaos pendek. Ketika sujud terlihat punggungnya, ya kan? Terlihat punggungnya dan ya langsung aja kita sebutin ya, garis duburnya. Ini udah aurat nih. Ketika sujud terlihat punggungnya dan garis duburnya. Duduk di antara dua sujud. Ahmad memperbaiki celananya dan menurunkan kaosnya. Maka pertanyaannya batal atau tidak? Batalkah sholat Ahmad? Harus diulang. Gitu. Maka kita kembalikan kepada framework kita. Balikan ke sini. Ditanya dulu yang terlihat apa? Yang terlihat punggung. Punggung sih nggak parah sih, bro. Punggung sih nggak parah. Tapi garis dubur, waduh, garis dubur parah nih. Garis dubur parah. Gitu. Sehingga parah nggak yang terlihat? Parah, contreng. Contreng ya, parah yang terlihat contreng. Tinggal dilihat kadar waktunya. Nah, sekarang kadar waktunya gimana? Duduk di antara dua sujud, si Ahmad langsung memperbaiki dan menurunkan kaosnya. Artinya langsung ditutup. Oh, yang ini nggak contreng. Kalau ada salah satu yang nggak contreng, berarti sholatnya nggak harus diulang. Sholatnya nggak batal. Sholatnya nggak batal. Paham ya? Nah, ini terkait si Ahmad. Sekarang kita coba pakai contoh dari yang perempuan. Fatimah sholat. Ternyata dia sholat tanpa kaos kaki. Setiap sujud terlihat telapak kakinya. Sahkah sholatnya Fatimah? Sah nggak nih sholatnya kalau kayak begini? Setiap sujud kelihatan telapak kakinya. Jadi setiap sujud itu nampak auratnya. Waduh, ya kembali lagi kita balikan gitu ke framework yang sudah kita bentuk gitu, gambaran fikihnya. Oke, Fatimah sholat nih, alhamdulillah. Tapi dia nggak pakai kaos kaki. Wah, kalau misalnya kaos kaki itu parah nggak ya? Telapak kaki itu termasuk parah nggak ya? Telapak kaki mah nggak parah lah, Mas. Itu mah ya ringan lah. Oh, berarti nggak contreng. Nggak contreng. Terus dari kadar waktunya setiap sujud kelihatan. Wah, setiap sujud mah. Waduh, ya lumayan ya. Gitu. Kadang-kadang kalau misalnya nggak pakai kaos kaki juga ketika berdiri selama sholat lah. Jadi kita langsung pakai yang lebih ekstrim lagi lah. Jangan setiap sujud deh. Tetapi selama sholat terlihat telapak kakinya. Gitu, terlihat kakinya gitu ya. Terlihat kakinya itu gimana tuh? Berarti parah kadarnya. Kalau misalnya selama sholat ya. Sehingga parah kadarnya contreng. Tapi yang terlihat itu nggak contreng. Nggak contreng. Sehingga sholatnya Fatimah itu sah. Sholatnya Fatimah sah. Satu lagi. Permasalahan yang biasanya hadir di tengah-tengah kita gitu. Misalnya siapa? Siapa ya? Wanita namanya misalnya ya, wanita yang Allahul musta'an gitu. Misalnya ada wanita gitu, namanya si Lutfia. Wanita namanya Lutfia.
sholat pakai jeans. Udah gini doang. Sholat pakai jeans ketat. Sholat pakai jeans ketat. Sah nggak? Balikin lagi ke framework yang udah kita bentuk. Gitu, gambaran fikihnya. Gitu. Ya kalau misalnya pakai jeans. Oh berarti yang terlihat apa? Yang terlihat bentuk pahanya terlihat. Itu kalau misalnya sujud mas. Itu. Waduh laki-laki matanya bisa sakit ngelihatnya. Lagi ruku, lagi sujud. Itu artinya bentuk-bentuk tubuhnya itu terlihat. Berarti parah nggak? Parah. Terus sholatnya gimana? Ya selama sholat dia pakai jeans, nggak ditutup itu jeansnya. Nggak ditutup itu jeansnya. Wah kalau jeansnya nggak ditutup berarti parah juga dong kadar waktunya. Maka dua-duanya contreng. Kalau dua-duanya contreng maka sholatnya Lutfia pakai jeans ketat ini tidak sah. Sholatnya Lutfia pakai jeans ketat ini tidak sah. Atau satu lagi deh, karena paling banyak perempuan sih. Kalau laki-laki insya Allah udah jelas. Tapi ada satu lagi juga yang mungkin kita dapati gitu ya. Misalnya siapa? Lina. Gimana ya? Jadi si Lutfia sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Lina sholat pakai kerudung yang terlihat sebagian besar jumlah rambutnya. Terlihat pakai kerudung yang terlihat sebagian besar jumlah rambutnya. Artinya pakai kerudung-kerudung gaul gitu ya. Dan kerudung gaulnya bukan yang menutup gitu, tapi yang terlihat gitu, dipakainya mungkin sampai sini nih. Ya kan? Begini nih. Begini nih. Ya kan kelihatan begitu rambutnya. Nah, kelihatan rambutnya ya kan? Jadi cuma ditutup tapi rambut sininya kelihatan. Maka yang dilihat balik lagi ke sini, parah nggak terlihat. Ya kalau sehelai, 2 helai, 3 helai, 4 helai yang keluar mukena itu nggak parah lah bro. Tapi kalau misalnya udah kelihatan banyak rambutnya, ya kan, setengahnya gitu, ini mah parah. Dan kadar waktunya selama sholat dia pakai kerudung kayak begitu, maka parah pula kadar waktunya. Maka yang seperti ini, dua-duanya contreng, maka sholatnya tidak sah. Ustaz, kalau misalnya sholatnya tidak sah gimana? Ya harus diulang. Bagaimana di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, a'ad, bahwa orang yang tersingkap auratnya dan parah, gitu, parah atau sholat dalam pakaian dengan pakaian yang haram atau pakaian yang najis, a'ad, sholatnya diulang. Karena yang tadi dia sholat pakai pakaian tersebut itu nggak sah. La man hubisa fi mahallin najisin. Berbeda dengan orang yang misalnya dia itu dikurung. Ya, ini biasanya ya karena ketika pembahasan permasalahan fikih gitu, kemudian disebutkan permasalahan-permasalahan kayak begini, sebagaimana nanti ada orang yang sholatnya telanjang, ada sholat yang sholat dengan tempat yang najis karena dia dikurung. Karena ketika matan-matan fikih ini ditulis, saat itu masih ada jihad gitu ya. Masih ada aroma-aroma jihad. Dan aroma-aroma jihad itu ada kaum muslimin yang memang ditawan gitu oleh musuhnya. Ketika kaum muslimin ditawan oleh musuhnya, ya banyak yang mereka itu dimasukin ke penjara dan penjaranya itu kencing di situ, pup juga di situ, sehingga tempatnya najis. Ada juga kaum muslimin yang ditaruh di tempat tetapi pakaiannya nggak dikasih gitu. Yang dikasih cuma seadanya gitu. Zaman dulu ya. Kalau tawanan perang ya subhanallah parah gitu. Sehingga kaum muslimin ya gimana pun keadaannya dia tetap harus sholat. Mau ada pakaian atau enggak, mau tempatnya itu udah nggak ada tempat lagi kecuali satu tempat najis, dia juga harus sholat. Makanya di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, la man hubisa fi mahallin najisin. Berbeda dengan kalau orang yang memang dia itu dikurung, terkurung
dalam sebuah tempat dan tempatnya itu najis. Lah berarti Ustaz gimana tuh Ustaz? Ya sholatnya tetap sah sebagaimana di sini dikemukakan oleh penulis rahimahullah taala. Baik, ini tentang permasalahan menutup aurat gitu, dan yang penting untuk kita ketahui. Nah, selanjutnya gambaran fikih yang lain yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala itu adalah waman wajada kifayata auratihi sataroha. Barang siapa yang punya kecukupan untuk nutup, tutup. Barang siapa yang emang punya kecukupan untuk nutup, tutup. Jadi kalau laki-laki ya kalau laki-laki ya jarang juga orang gitu mau sholat pakai sehelai kain antara pusar dan lutut gitu ya. Ya kalau laki-laki insya Allah enggak. Ya, tetapi dalam gambaran fikihnya ya kalau kita punya baju sholat pakai. Kalau kita bisa menutup aurat lebih sempurna, tutup. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya kan? Misalnya nggak ada nih, Ustaz. Sama sekali nggak ada pakaian. Dan ini jarang ya zaman sekarang. Nggak ada pakaian. Yang bisa menutup aurat nggak ada. Nggak ada. Sehelai kain pun nggak ada. Sehelai kain pun juga nggak ada, Ustaz. Maka yang di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa illa fal farjaini. Kalau emang udah nggak ada kain sama sekali buat sholat, ya sebagaimana misalnya ada tawanan kaum muslimin dijeblosin ke penjara, dikasihnya cuma celana dalam, gitu. Dikasihnya cuma celana dalam, dan ini kejadian gitu. Ya kita sama-sama tahu gitu. Ketika tawanan perang zaman dahulu itu, ya subhanallah gitu ya, ditelanjangin lah, ditaruh di tempat yang najis lah gitu. Sehingga ketika ditelanjangin ditaruh, ya udah pakai celana dalam doang, gitu. Maka kalau memang udah nggak ada lagi, maka yang ya, dia tetap harus sholat walaupun nggak ada pakaian. Gitu. Dia tetap harus sholat. Wa illa fal farjaini. Ya kalau emang udah nggak ada lagi yang bisa nutup aurat, ya setidaknya 2 aurat utama gitu, depan dan belakang, farji depan sama farji belakang, dubur itu ditutup. Farji depan, farji belakang ditutup. Fa illam yakfihima, dan kalau misalnya nggak bisa nutup keduanya, Ustaz ini cuma ada kain tinggal dikit aja yang bisa ditutup 1. Ya kalau nggak depan, kalau belakang gitu. Ini yang ditutup yang mana? Fad-dubur. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, ini yang lebih perlu ditutup itu adalah duburnya. Yang lebih perlu ditutup itu adalah duburnya, sehingga nanti cara sholatnya dia itu ya jangan sholat berdiri gitu ya, sehingga bagian depannya kemana-mana, enggak, tapi sholatnya duduk dan begini nih, ya kan, ininya juga kakinya tuh, ntar coba ya, kakinya pun begini, dinaikkan seperti ini, sehingga bagian farji depannya itu kan ketutup ya, kalau kayak gini, jadi sholatnya begini, duburnya ditutup, Allah, kayak seperti itu, dan ini ya pembahasannya biasanya dalam kitab-kitab fikih yang jauh lebih tebal dari Az-Zad, atau mungkin syarahnya pun disebutkan gitu sebagaimana dalam Raudhul Murabbi'. Taib, ya Ustaz ngapain sih yang kayak begini disebutin oleh penulis? Ya itulah fikih gitu. Sehingga orang itu punya gambaran fikihnya. Oh minimumnya segini. Oh orang kalau misalnya nggak punya apa-apa tetap kewajiban untuk sholat. Walaupun nggak ada pakaian. Walaupun telanjang, kelihatan bagian depannya, farji depannya, nggak bisa ditutup, tetap harus sholat. Nah ini bagian fikih, sehingga yang kayak seperti ini disebutkan oleh penulis itu makin lama makin banyak masuk ke dalam kita, dan kita itu memiliki sebuah pola pikir fikih yang kokoh lagi lengkap. Baik. Nah, wa in u'ira sutratan lazimahu qabuluha gitu. Dan kalau misalnya ada yang minjemin, jadi kita udah nggak punya pakaian nih. Terus ada orang yang mau minjemin, maka wajib untuk kita terima. Bagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala, lazimahu qabuluha. Wajib untuk diterima. Jadi jangan pakai gengsi gitu. Ya masa minjem, ente masa gengsi sama manusia, ini mau
ngadep Allah Subhanahu wa taala pakai gengsi-gengsi, udah ambil pakai terbalikin. Gitu. Ambil pakai nanti dibalikin. Nah, di sini kata penulis sedikit lagi gitu ya, kata penulis atau enggak ya tentang sholat telanjang. Anak kira cukup lah, udah 6:30. Insya Allah kita sisakan waktu untuk tanya jawab, dan berikutnya kita masih akan membahas masih dalam pembahasan syarat-syarat sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ada wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditulis atau bisa bertanya secara langsung. Baik, tafadhol. Coba ana lihat cek dulu ya. Bagaimana dengan sholat laki-laki yang celananya melewati mata kaki dan juga hukum melipat bagian celana atau baju, gimana Ustaz? Gitu. Kalau yang ditanya itu adalah sah apa enggak? Sah. Gitu ya. Kalau yang ditanya tentang sholat, karena kita kan membahas tentang fikih sholat gitu ya, maka sholatnya sah. Celananya melewati mata kaki, sah. Hukum melipat bagian celananya sengaja dilipat, sah. Gitu. Atau baju, lengan bajunya itu juga dilipat, ini juga sah. Walaupun nanti di sini akan kita bahas oleh penulis di pertemuan berikutnya. Jadi insya Allah tetap hadir, atau kalau emang penasaran bisa langsung dibaca matannya, insya Allah dapat jawabannya. Tapi ya karena memang ini adalah pembahasan kita di pertemuan berikutnya, insya Allah kita tunda untuk faedah yang lebih besar pada pertemuan berikutnya. Ustaz, bagaimana dengan wanita yang sholat maupun di luar sholat memakai sirwal akhwat? Sirwal akhwat. Ana baru dengar nih. Seperti celana Aladin. Oh, celana gombrong gitu ya. Baik. Celana Aladin tapi tidak ada tengah jahitan seperti celana. Modelnya seperti rok, longgar, tidak transparan, tapi di bagian pergelangan kaki atau mata kaki itu seperti celana karet dan memakai kaos kaki. Apakah itu sah, Ustadz? Afwan, sah. Ya, kalau masalah sah insya Allah. Gitu. Karena pakaiannya longgar. Ya. Dan kita udah jelaskan gitu ya, masalah menutup itu adalah dua hal. Ya kan? Yang pertama kelihatan kulitnya apa enggak, yang kedua terlihat bentuk tubuhnya secara rinci atau tidak. Dan seandainya kita mau membahas batal atau tidak, harus terpenuhi yang terlihat itu parah dan juga dalam kadar waktu yang lama. Maka ketika wanita gitu memakai sholat gitu, walaupun pakainya celana gitu, celana Aladin, celana longgar, ya paling kelihatan apanya sih? Yang paling mungkin terlihat itu adalah telapak kakinya. Gitu dalam gambaran anak gitu ya. Paling mungkin terlihat telapak kakinya. Sehingga wanita kalau sholat, selama sholat terlihat telapak kakinya, kembali lagi ke framework. Parah nggak? Telapak kaki yang nggak begitu parah lah. Yaitu ringan lah. Gitu. Lama nggak? Ya selama sholat terlihat telapak kakinya. Oh berarti yang contreng cuma satu, cuma lamanya doang. Tetapi kadar yang terlihat itu nggak parah. Sehingga yang seperti ini sah sholatnya. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau nanya. Ya, tafadhol. Mungkin agak sedikit berbeda dengan konteks tema hari ini. Cuman di dalam sholat ini perihal kejadiannya. Ya. Apa hukumnya ketika ada kotoran cicak di daerah sholat kita, dan apakah kita harus sapu kotoran tersebut? Nah, kalau misalkan disapunya pakai tangan, itu tangannya kita harus wudhu lagi atau cuman dibersihkan aja gitu? Pertama. Yang kedua, hukumnya ketika kita sedang sholat berjamaah, terus tiba-tiba ada jamaah yang batal sholatnya dan dia mundur ataupun
keluar dari barisan. Ya. Nah, apakah yang di belakangnya boleh? Karena saya pernah sempat melihat itu ada yang maju ke depan, ataupun ada yang menutup dari pinggir ke sebelahnya gitu kan, menutup safnya tersebut. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang permasalahan kotoran cicak, maka ini bukan najis, Pak. Gitu. Jadi bersihin aja. Tinggal disapu begitu aja, ya habis itu tangannya pun nggak perlu dicuci karena memang bukan najis. Berbeda kalau misalnya kotoran kucing. Ya kalau kotoran kucing, ya dia sholat di situ gitu, itu juga udah nggak sah gitu. Karena ada itunya. Dan seandainya dia dibersihin pakai tangan, ya tangannya juga harus dicuci. Dan insya Allah ini akan kita bahas pada syarat sah sholat berikutnya, yaitu ijtinabun najasat, yaitu menjauhi perkara tempat yang najis dalam pakaian maupun tempat sholat kita. Adapun masalah yang kedua itu adalah permasalahan orang sholat tapi kok gerak gitu ya, kan? Orang sholat keluar ini ada yang gerak jalan ke depan untuk memenuhi shaf, ada yang gerak ke samping. Nah ini pun insya Allah ya kalau sekarang kita jawabannya itu adalah yang demikian ini dibolehkan, nggak masalah, dan tidak membatalkan sholat. Batalnya kapan? Batalnya ya sebagaimana nanti akan kita bahas. Yang pertama, gerakannya itu banyak. Yang kedua, gerakannya itu dilakukan tanpa hajat. Ya kan? Gerakannya banyak dan dilakukan tanpa ada keperluan. Maka kalau ini dua-duanya contreng, maka insya Allah dua-duanya contreng, maka batal sholatnya. Tapi kalau dua-duanya nggak contreng atau salah satunya ada yang nggak contreng, maka tidak batal. Ya, kembali lagi ya, nanti ini akan kita bahas ya. Tetapi dari dua hal ini dikembalikan kepada pertanyaan Bapak tadi tentang permasalahan ada orang yang jalan ke depan untuk menutup shaf. Maka banyak nggak gerakannya? Nggak banyak sih, paling cuma 2 langkah. Paling cuma 2 langkah gitu ya, paling 2 langkah lah. Yang dari samping ya, kalau dari samping ini paling cuma 1 langkah, tinggal geser sedikit. Oh berarti nggak banyak. Yang kedua, ada keperluan nggak? Ada keperluan sehingga safnya itu nggak bolong, sehingga safnya nah, ya, maka yang seperti ini tidak memenuhi gitu, tidak memenuhi. Sehingga kalau yang tidak memenuhi seperti ini, maka tidak dikatakan sholatnya itu sebagai batal. Apa Ustaz mau tanya, apakah bulu kucing yang menempel di mukena baju sajadah itu najis? Bukan najis insya Allah. Bukan najis insya Allah. Ustadz, bagi wanita apakah rambut itu boleh diikat ketika sholat dan bagaimana penjelasan tentang hal ini? Nggak masalah insya Allah, gitu kan? Karena kan rambutnya ditutup lagi gitu ya, ditutup lagi pakai mukena gitu. Walaupun ada tetap sah gitu ya, tetap sah. Walaupun ada sebagian hadis yang ya laki-laki gitu ya, laki-laki dikuncir, kemudian dia sholat. Ya kalau zaman sahabat kan laki-laki banyak yang gondrong gitu kan. Nabi SAW pun gondrong. Nah, ketika sholat dikuncir, maka Nabi SAW bilang kuncirannya dilepas. Kuncirannya dilepas. Kenapa? Karena biarkan seluruh anggota tubuh itu sujud. Gitu. Termasuk rambutnya juga sujud. Nah, ini tentunya bagi laki-laki, dan pembahasan bagi wanita ya kalau udah ditutup udah kelar. Kalau udah ditutup itu sudah kelar. Allah a'lam bishawab. Ustaz, jika kondisi fulan sedang berada di luar dan celana tidak sengaja koyak di bagian afwan selangkangan, di mana masih tidak terlihat saat sholat, namun wanti-wanti was-was jika terlihat, masih sah ya sholatnya? Sholatnya masih sah, selama koyakannya itu tidak terlihat gitu ya. Namanya di selangkangan itu bisa dikatakan tidak terlihat. Sama kayak orang, dia sholat pakai sarung, tapi nggak pakai celana dalam. Paham ya? Orang sholat pakai sarung, tetapi nggak pakai celana dalam atau nggak pakai celana di dalamnya. Itu kalau lihat dari kolong, kelihatan auratnya. Lihat dari kolong itu kelihatan auratnya.
Jadi kalau misalnya masjidnya tingkat 2 gitu ya, masjidnya tingkat 2, ada orang sholat di atas pakai sarung dan nggak pakai celana dalam, terus ada orang yang ngelihat, nah itu kelihatan. Gitu. Maka yang kayak begini sholatnya tetap sah. Gitu. Karena yang menjadi ukuran itu adalah dari kita sendiri gimana nih? Dari kita sendiri terlihat apa enggak? Gitu. Gitu. Jadi jangan sampai orang lain yang ngintip apa gimana. Nah, ini bukan menjadi ukuran. Artinya kalau yang kayak begitu aja sah, apalagi kalau memang yang koyaknya itu sedikit dan koyakannya itu tidak terlihat ketika sholat. Allah alam bisawab. Apalagi kalau koyak tapi masih pakai celana dalam gitu kan. Ya ini sah insyaallah. Baik. Apakah abaya gantung di atas mata kaki atau terlihat kaos kaki? Apakah kakinya termasuk dapat terlihat dalam bentuk rinci ya Ustadz? Iya. Jadi ketika kaos kaki, jadi abayanya gantung kan? Abayanya gantung. Kakinya sih nggak kelihatan. Ya, karena kakinya nggak kelihatan. Warna kulit kakinya nggak kelihatan karena dia tutupin pakai kaos kaki. Tapi ketika kita membahas tentang menutup itu tadi ya, nggak terlihat kulit. Yang kedua, tidak terlihat bentuk secara rinci. Kalau kaos kaki gimana? Kaos kaki kulit sih nggak kelihatan mungkin, ya kan? Kaos kaki akhwat rata-rata tebal, warnanya juga hitam sehingga warna kulit nggak kelihatan. Tapi yang kedua, yang namanya kaos kaki pasti ketat dan bentuk rinci dari kaki tersebut, dari ankle tersebut kelihatan. Sehingga yang kayak begini, yang paling bagus adalah jangan pakai abaya gantung, pakai abaya gombrong gitu. Ya kalau dalam bahasa ininya pakai abaya yang isbal untuk wanita. Pakai abaya yang isbal sehingga kakinya nggak terlihat. Dan kalau misalnya sujud, walaupun ngangkat dikit masih tertutup begitu. Tertutup sama abayanya. Ini yang paling sempurna. Gitu. Ini yang paling sempurna. Jadi memang ditutup sama abayanya, nggak kelihatan kulitnya, juga nggak kelihatan bentuk telapak kakinya. Maka ini yang paling sempurna. Tetapi kalau gantung sedikit, sebagaimana tadi sudah disebutkan tentang permasalahan wanita sholat pakai celana Aladin, maka ini tetap sah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah jari harus rapat saat ruku dan sujud pada posisi dua tangan? Apakah? Nah ini ntar insya Allah kita bahas pada pembahasan sifat sholat. Sifat sholat insya Allah. Saat ketika sujud dan rambut menutupi dahi, apakah sah sholatnya? Oh, tohib. Ini biasa pembahasan yang dibahas dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i kadang-kadang orang kalau mau sholat gitu nggak pakai peci, ada rambut sini dia mau sujud gitu ya, mau sujud nggak pakai peci, terus ada yang kayak begini nih, ya kan? Ada yang nempel segini di dahi, kemudian sebelum sujud dia giniin dulu, dia giniin baru sujud gitu. Tetapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad Hanabilah maka yang seperti ini nggak memudaratkan sama sekali dan tetap sah sholatnya. Tetap sah sholatnya. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan dalam rukun sujud gitu, yang harus ditempel itu, maka selama ada yang menempel, gitu, selama ada yang menempel gitu ya dari dahi, maka sah sujudnya. Sah sujudnya. Jadi kalau cuma rambut, ya ini bukan menutup. Tapi kalau misalnya kita udah pakai yang kayak gimana gitu, karena ketika pakai imamah sekalipun, ya kan pakai imamah kan pasti kayak gini nih, dan sininya tebal. Ya kan ini udah lebih tebal dari rambut gitu ya, lebih tebal dari rambut, dan itu pun sah, dan Rasul SAW pernah pakai imamah gitu ya. Kalau kayak gitu aja sah, apalagi cuma rambut dikit gitu, maka ini ya insya Allah nggak masalah, jadi tetap sah insya Allah. Taib, anak kira jika ada debu atau pasir yang mengenai dahi ketika sujud nggak masalah insya Allah. Baik, insya Allah kita cukupkan. Bagi teman-teman yang misalnya masih ada pertanyaan, bisa langsung diajukan via grup. Nanti apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan Anda coba jawab di situ. Baik, kita cukupkan insya Allah. Hada wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.